Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi fatahal qulub wa sataral uyub. Wassalatu wassalamu ala al-habibil mahbub Sayyidina wa maulana Muhammadin tabibil qulub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilahi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Madad ya Rasulullah, madad ya Habiballah, madad ya ashab Rasulillah, madad ya awliya Allah, madad ya syekh, madad ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Yang sama-sama kita muliakan, kita ta'zimi guru-guru kita, dan Guru Faruk, Guru Fahmi, dan yang lainnya, orang-orang tua kita yang menyempatkan diri hadir. Semoga Allah lindungi dan jagakan mereka serta berkahi kehidupan mereka. Dan juga seluruh yang hadir, Bapak Ibu, juga santri kita, semoga Allah ampunkan segala dosa-dosa kita, Allah tutupi aib-aib kita, Allah lapangkan berkahi kehidupan kita, dan Allah jadikan tahun ini lebih baik dalam segala hal, diiringi ridha Allah bagi kita dibanding tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Qasidah yang tadi kita baca bersama, selain kita bersalawat kepada Nabi, juga bercerita tentang hijrah. Di antaranya tadi ada ungkapan Rahalas Siddiqu Anid dari. As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar Siddiq, meninggalkan rumahnya di suhbati khairil abrari, demi menemani sebaik-baik manusia, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mereka dipilih Allah, Nabi dan As-Siddiq, untuk berhijrah dari Makkah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan juga tadi diungkapkan bahawa ketika ingin berangkat hijrah, orang-orang kafir Quraisy ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan keluar itu meminta Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah untuk menggantikan tempat Nabi, baring di kasur Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Tadi ada ungkapan wa aliyun asbaha yafdihi. Allah menjamin, takaffarallahu yahmihi, Allah jagakan Nabi. Wa aliyun asbaha yafdihi, dan Ali siap untuk menjadi pengganti Nabi, menebus dirinya, siap jika dikorbankan sekalipun, tanpa takut, tanpa gentar sedikit pun. Dan ketika mereka keluar, diungkapkan semua kafir Quraisy termasuk iblis yang menyamar tertidur semuanya, sehingga Nabi dan As-Siddiq keluar dengan selamat, dan hijrah menjadi momentum Nabi SAW mendapat kemenangan yang besar, sehingga Islam menjadi agama Allah Subhanahu wa taala hingga akhir zaman, dan Islam adalah satu-satunya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan kita juga dengan momen hijrah ini dapat berhijrah dengan sebaik-baiknya, meninggalkan hal-hal yang buruk, sehingga pada tahun-tahun ini lebih banyak kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Amin ya rabbal alamin. Kita telah mempelajari bab bacaan-bacaan sewaktu kita membasuh anggota wudu, dan juga
tentang mandi. Demikian juga tentang tayamum. Maka pada subuh hari ini kita akan menyambung bab yang dibaca seseorang ketika menuju ke masjid, halaman 82, buku yang terjemah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Babu ma yaqulu idza tawajjaha ila al-masjid. Bab apa yang dibaca oleh seseorang idza tawajjaha apabila ia menuju ila al-masjid, ke masjid. Doa yang dibaca sewaktu kita menuju masjid. Nah, kita keluar dari rumah. Kemarin di antara amalan yang diajarkan Nabi dan salafus salih mengamalkannya, baca ayat yang berbunyi inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanak faqina 'adzabannar. Itu waktu kita melihat perubahan dari malam menuju subuh, pandang ke langit, dan pergantian siang dan malam. Kemudian kita berjalan menuju masjid. Qad qaddamna ma yaquluhu idza kharaja min baitihi ila ayyi mawdi'in kharaja. Sungguh kami telah mendahulukan doa yang dibaca oleh seseorang apabila hendak keluar dari rumahnya ke tempat kemanapun ia keluar. Mudah-mudahan masih ingat kemarin. Allahumma inni a'udzubika min an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw azlima aw uzlam aw ajhala aw yujhala alayya. Kemarin ya. Itu banyak sekali faedahnya. Kalau kita baca, dijagakan Allah, diselamatkan Allah, diberi keamanan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dimaksud, sudah kami sampaikan di antaranya kata beliau. Wa idza kharaja ila al-masjid, dan apabila ia keluar ke masjid, maka disunnahkan agar ia yadhumma ila dzalika ma rawainahu, menggabungkan kepada doa-doa itu yang telah kami sampaikan keterangannya, wa rawaina ma rawainahu fi sahih, yang kami riwayatkan satu hadis pada sahih Muslim, fi hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, pada hadis Sayyidina Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridai keduanya, fi mabitihi, sewaktu ia bermalam, fi baiti khalatihi, di rumah bibinya Maimunah radhiyallahu anha, yakni Sayyidah Maimunah radhiyallahu anha, salah seorang istri dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsira. Dzakara al-haditsu fi tahajjudin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini menceritakan tentang tahajud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal fa adzana al-muazzin, lalu beliau berkata, maka muazzin pun mengumandangkan azan, yakni subha, artinya azan subuh. Fa kharaja, maka keluarlah ia Rasulullah ila salati, kepada menuju salat. Wa huwa yaqul, dan baginda sallallahu alaihi wasallam sambil membaca doa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi lisani nura waj'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Nah, itu di antara bacaan kita menuju masjid. Jadi, di antara bacaan kita menuju masjid. Banyak nih bacaan-bacaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, di antaranya doa ini. Ini dikenal juga dengan doa nur, doa cahaya, doa aura. Siapa yang mengamalkan doa ini, insya Allah auranya muncul. Tak payah pakai skincare lagi ibu-ibu. Oke, ini.
Ya Allah, jadikanlah di hatiku cahaya, di lisanku cahaya, di pendengaranku cahaya, di pandangan mataku cahaya, di belakangku cahaya, di depanku cahaya, dan jadikanlah di atasku cahaya dan dari bawahku cahaya. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku cahaya. Kalau di Jambi ini jarang orang nama Cahaya. Di Tungkal banyak. Kalau ada dapat cahaya itu ya. Biasanya orang dari Bugis, di antara namanya Cahaya. Mana Pak Siddiq? Nur Cahaya itu banyak sih. Sudah nur cahaya pula. Sama mananya ya. Ini dibaca nih. Dibaca, jangan tak dibaca. Jadi lengkap kita. Yang penting waktu kita keluar rumah, baca dulu kaki kanan. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Kalau dapat cepat baca dan banyak, Bismillah kharajna, Bismillah walajna, wa Allah rabbina tawakkalna. Dan lagi mandang ke langit. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina 'adzaban nar. Baru yang tadi, Allahumma ja'al fi qalbi nura wa fi lisani nura wa ja'al fi sam'i nura waj'al fi basari nura waj'al min khalfi nura wa min amami nura waj'al min fawqi nura wa min tahti nura Allahumma a'tini nura. Kemudian ada lagi bacaannya supaya lebih mantap lagi. Wa rawaina fi kitab Ibn Sunni an Bilal radhiyallahu anhu, dan kami riwayatkan satu hadis kata Imam Nawawi dari kitab Ibn Sunni Amal Yaum wal Lailah an Bilal, dari Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja ila salati qala, apabila beliau menuju salat beliau membaca doa, bismillahi amantu billah, yang lengkap ya, wa tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Langkah kaki kanan. Ini kalau kita amalkan betul-betul melekat, khusyuk, yakin, memang sampai ada para ulama yang mengatakan andai harimau bertemu dengan kita pun dia akan terdiam. Cuman kalau tahu di situ ada harimau jangan lewat. Penjagaan lebih baik. Ya, andai kalau memang kita khusyuk dan betul-betul dikabulkan Allah, ini tidak diganggu. Namun kadang keyakinan kita ini kurang, yang kadang masalah. Bacaannya, Allahumma bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi makhraji ilaika. Dalam hadis yang lain, wa bihaqqi mamsyaya hadha. Dia sama. Ya Allah, dengan hak orang-orang yang memohon kepadamu, dan dengan hak tempat keluar saya menuju engkau. Hadis yang lain tu, dan dengan hak berjalannya saya menujumu. Fa inni lam akhrujhu asyaran wala bataran. Bacanya bataran ya. Bisa juga dibaca batiran. Fa inni lam akhrujhu asyaran wala batiran wala riya'an wala sum'atan. Sesungguhnya aku keluar dari tempat ini, lam akhrujhu, aku tidak ingin berniat jahat, tidak pula ingin sombong, tidak pula ingin riya, tidak pula ingin sum'atan, membagi viral, menjadi populer, didengar, diketahui orang. Oh, Daud ni rajin ke masjid. Bukan karena itu ya. Karena Allah. Kita bukan karena apa-apa, kita hanya karena ridha Allah. Kharajtu ibtigha'a mardatik wattiqa'a saqatik. Aku keluar semata-mata mengharapkan ridhamu ya Allah, dan aku takut akan murkamu. As'aluka an tu'idani minan nar.
Aku mohon engkau lindungilah aku ya Allah daripada api neraka. Wa antudkhilani al-jannah, dan masukkanlah aku ke dalam syurga. Ini di antara doanya. Yang satu lagi riwayatnya sama, sedikit redaksi berbeda. Allahumma inni as'aluka bihaqqis sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha inni lam akhruj ashiran wala batiran wala riya'an wala sum'ah kharajtu ittiqa'a sakhatik wa ibtigha'a mardatik wa as'aluka an tu'idani min 'adzabik wa an taghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Itu di antara satu riwayat sama itu ya. Ini di antara doa yang dibaca sewaktu kita menuju masjid. Pakai mobil kah, pakai motor kah, berjalan kah. Cuman ini kalau bisa direkam pakai headset sambil berjalan, taruh tengah ya. Jadi diulang-ulang sambil berjalan, insyaallah 2-3 hari hafal ya. Insyaallah 2-3 hari. Karena di telinga kita dengar terus. Kira 3 hari hafal lah nih. Jika dibaca setiap nak ke masjid hafal insyaallah ya. Awalnya itulah berat dikit. Meskipun ini hadithun dhaif. Hadis ini dhaif. Ahadu ruwatihi, di antara perawinya Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqayli. Al-Wazi' bin Nafi' Al-Uqayli. Wa muttafaqun ala du'fihi, ini disepakati lemahnya si Nafi' si Wazi' ini. Misalnya dia memang pelupa, dikenal dengan pelupa. Wa innahu munkarul hadis, hadis darinya adalah hadis mungkar. Tetapi kita wajib ingat, dalam konsep Ahlus Sunnah wal Jamaah, hadis dhaif diamalkan selama bukan tentang akidah, selama bukan tentang halal dan haram. Kalau untuk amalan-amalan, para ulama sepakat mengamalkannya. Ini banyak nih orang sok-sokan, padahal tidak ngertinya. Dhaif hadisnya, jangan diamalkan. Mana dhaif itu bukan jangan diamalkan, hanya dari verifikasinya dia tidak sampai ke derajat hadis yang lebih kuat perawinya. Yang dilihat orang-orangnya. Kalau orangnya kompeten semua, hebat semua, diyakini semua tanpa ragu, bisa naik ke hadis sahih. Kurang dikit hadis hasan, kurang lagi ke bawah namanya hadis dhaif. Saya ingin mengingatkan lagi, kadang-kadang kita ini kan lupa. Kata Al-Imam Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi, orang yang setiap minum tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Setiap minum tidak lupa dia baca itu. Pagi, minum siang, minum sore, minum petang, minum malam. Dia tidak akan tergiur sedikit pun dengan maksiat. Tengok cewek cantik macam mana pun seksi, tidak ada lah. Tidak ada masuk ke anunya. Cuman awak ni bacanya sesekali cuman. Pas baca itu mantap lah, tapi pas nanti siang kalau berubah pula. Karena kita tidak ada istiqamah baca tu, kata beliau. Jadi kalau kita amalkannya, insyaallah tidak ada teringin kita melakukan maksiat. Apapun bentuk maksiatnya tidak ada teringin. Kalau sekarang kan masih campur-campur. Ada saatnya tak peduli langsung. Ada saatnya mohon maaf, ada istilah anak muda, wenak cukup nih. Timbul lagi penyakitnya itu ya. Karena kita, andai kita istiqomah kan tanpa lupa, setiap mau minum Bismillahirrahmanirrahim, salahnya Alhamdulillahirabbil alamin. Berapa kali pun minum, baca terus ini. Itu mujarrabat yang diamalkan oleh para ulama yang
hasil dari pembuktian mereka. Wa rawina fi kitab Ibnu Sunni ma'nahu min riwayat Atiyah Aufi. Dan kami meriwayatkan satu hadis yang terdapat dari kitab Imam Ibnu Sunni, yakni satu pengertian dengan hadis itu dari riwayat Syekh Atiyah Al-Aufi, seorang tabi'in, wafat 1011 Hijriah. Jadi Nabi yang paling utama, tentu itu yang paling kita ikuti dan itulah tujuan kita mengikuti. Kita tahunya nanti dari sahabat, ataupun kalau tak tengok dari sahabat, ternyata dari tabi'in ada amalan yang diyakini itu adalah sunnah, maka kita ikuti. Itu orang-orang yang terbaik, kurun terbaik yang menjadi rujukan kita. Terakhir rujukan kita untuk yang disebut dengan salaf, yang disebut dengan salafi, itu sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Nah, itu yang orang salafi. Itu batas masanya hanya sampai Imam Ahmad bin Hanbal. Itu orang salafi. Kalau yang sekarang tidak ada orang salafi. Semuanya khalafi, orang belakangan. Tapi soal kita mengikuti ajaran Nabi dan sahabat, tentu kita mengikuti ajaran salafus salih. Cuman tetap dalam pengelompokan zaman, kita bukan zaman salafi, tetapi kita sudah zaman modern, zaman khalafi. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Sa'id Al-Khudri dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Atiyah aidan, dan Atiyah juga dhaif, dianggap statusnya dhaif. Ini ketelitian ulama dulu hebat, sehingga kita tidak ragu lagi dalam mengamalkan satu hadis karena verifikasinya sangat ketat. Nah, kalau ada kekurangan harus dikeluarkan. Untuk apa? Bukan menggibah, karena ini untuk ketelitian dalam menerima sebuah hadis. Bab ma yaquluhu 'inda dukhulil masjid, bab apa yang dibaca oleh seseorang ketika ia masuk dalam masjid, wal khuruj minhu, dan keluar dari masjid. Yustahabu an yaqula, disunnahkan ia mengucapkan, a'udzu billahil azim wa biwajhil karim wa sultanihil qadim minasyaitonir rajim, yang lengkapnya. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, itu yang lengkapnya. Yang sekurang-kurangnya Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Nah, yang umum, yang ringkas kita baca. Jadi Bapak Ibu ketika masuk masjid, minimal betul baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dhunubi waftah li abwaaba rahmatik. Yang lengkapnya ini, ampunkanlah dosa-dosaku, bukakanlah pintu-pintu rahmatmu ya Allah. Tsumma yaqul bismillah, lalu mengucapkan bismillah. Okey. Jadi pas bismillahnya pas masuk, a'udzubillahi wajhil karim, alhamdulillah, Allahumma ighfir li dhunubi, bismillah. Wa yuqaddimu rijlahul yumna, sambil mendulukan masuk pakai kaki kanan, fid dukhuli, waktu masuk masjid. Wa yuqaddimul yusra fil khuruj, dan mendulukan kaki kiri waktu keluar daripada masjid. Nah, lebih hati-hati lagi, bukan hanya keluar pintu masjid, keluar dari pagar masjid pun kita amalkan ini. Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Beda dengan masuk toilet. Kalau masuk kaki kiri, keluar kaki kanan. Untuk yang baik-baik, dulukan kaki kanan. Mijak sajadah, masuk kaki kanan. Keluar sajadah, pakai kaki kiri. Naik mimbar, nak khutbah, pakai kaki kanan. Nak turun, pakai kaki kiri. Ini
diamalkan sebagai bahagian daripada kita mengamalkan sunnah, masuk dan keluar daripada masjid. Waktu keluar, wa yaqulu jami'a ma dzakarnahu illa annahu yaqul, membaca sama dengan yang tadi dalam doa masuk, kecuali di ujungnya itu kita ganti dengan wa as'aluka Allah maftahli abwaaba rahmatik, diganti dengan waftahli abwaaba fadlik. Jadi sama yang versi ini, ujungnya saja diganti waftahli abwaaba fadlika badala rahmatik. Ganti kata-katanya itu pintu-pintu keutamaanmu, anugerah darimu, ganti kata-kata rahmatik. Tapi yang paling umum kita baca Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li dzunubi wa as'aluka min fadlik. Aku mohon anugerah karunia darimu ya Allah. Atau masjid minta bukakan pintu rahmat, waktu keluar masjid agar dibukakan anugerah, berilah aku anugerah darimu ya Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi biidznillah ta'ala pada pertemuan berikutnya biidznillah, dengan azam ya Allah tolonglah kami dapat mengamalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kepada tahap seakan-akan kami melihat Nabi kami dan merasakan benar-benar ini adalah bimbingan dari Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya dzal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi yang berkesempatan boleh sama-sama kita salat sunat tasbih mulai jam 4 subuh besok, subuh Senin ya, subuh Senin di Masjid Ar-Ridwan yang di Perumahan Lazio Asyikin 2, dan diiringi dengan pengajian tentang sirah, sejarah perjuangan Nabi sampai jam 5.45. Bagaimana kesempatan? Tafadhal insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.